Perkenalkan, nama saya Patricia Jovenia Parang. Saya berasal dari Maluku Utara. Di sini saya akan sedikit membahas tentang tokoh filsafat yang terkenal yang bernama Philo Alexander. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang biografinya Philo Alexander. Philo Alexanderia ini lahir pada tahun 20 sebelum Masehi dan dia meninggal pada tahun 50 dengan usia 75 tahun. Dan Philo Alexanderia ini berasal dari wilayah Yahudi. Dia bersekolah di Platonisme Tengah. Kepentingan utama dari Philo ini, dia adalah seorang tokoh filsuf agama. Nah, Philo Alexanderia ini dia adalah seorang ahli yang berasal dari keluarga Yahudi yang kaya dan berpengaruh pada abad yang ke-1 Masehi. Dan Philo ini juga adalah teman sejaman Paulus. Dia adalah yang mendamaikan agama yang dengan filsafat Yunani. Yang paling penting di dalam sini, Philo itu adalah seorang penyelidik Alkitab pada zaman kuno. Nah, pemikiran-pemikiran Philo itu sumbangan Philo yang terbesar untuk menurut para peneliti paling baru ialah bahwa ia memakai filsafat dalam cara ini untuk memberi satu dasar pikiran yang pertahanan bagi agama. Sebenarnya dia adalah ahli teologi pertama dan filsafat adalah penting baginya. Pertama itu sebagai pembantu bagi teologi. Nah, motivasi usahanya itu tidak dapat dilihat hanya dalam kegiatan atau memberitakan agama Yahudi yang umum terdapat pada orang Yahudi pada masa itu. Tetapi dalam pengalaman mistiknya tentang kenyataan Tuhan, tentang itu tulisnya secara mengunggah hati, dan beberapa karya atau umpamanya special life yang menjadi pusat dalam pengertian baik tentang alam semesta maupun tentang agama ialah pemikiran tentang logos atau kata firman kalam. Nah, satu istilah yang berasal dari golongan Stoki, salah satu pemikiran Philo itu yang paling penting yang sangat menonjol dapat dikaji dalam kaitannya dengan studi Perjanjian Baru adalah untuk mengenai logos itu. Nah, di sini pemikiran atau bisa dibilang pemikiran sabda Allah. Kata logos sangat penting bagi Philo karena ia menggunakan kata ini lebih dari 1400 kali dalam berbagai tulisan-tulisannya. Nah, tulisan-tulisan itu para rabi, para Kristen juga tidak luput dari pemikiran Helenik yang mengelilingi minimal ada tarik-menarik antara dua aliran pemikiran yang cukup menonjol. Nah, sebelum dan pada awal-awal Turki Masehi, perlu dicatat pula, jauh sebelum zaman Philo, Perjanjian Lama sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh komunitas Yahudi dan Alexandria, dan kira-kira abad yang ketiga sebelum Masehi itu perlu juga dicatat, dan bahwa kata dafar atau firman Tuhan ini juga diterjemahkan menjadi logos dalam naskah yang lazim dikenal sebagai Septuaginta. Selain itu ia juga berargumen tentang asal usul. Nah, di sini dalam konstitusi dunia dengan mengungkap kekuasaan ilahi tertinggi adalah kekuasaan yang sangat diasosiasikan dengan ciptaan dan kekuasaan raja. Dan karena itu dihubungkan dengan gelar Tuhan atau Lord. Nah, karena berdasarkan kapasitas yang menjalankan kekuasaan tersebut, di sini Tuhan juga mengatur semua yang maju untuk dengan adil. Dia mampu mengatur dunia dengan adil sendiri saja karena dia adalah penciptanya. Dia menciptakan ketertiban dan kekecauan. Oleh karena itu Tuhan begitu tinggi kedudukannya. Perlu juga ada makhluk yang perantaraan yang menghubungkan Tuhan dengan alam, yang terutama makhluk yang terdekat dengan Tuhan, yang meliputi semua selain Tuhan ialah logos. Dan logos di sini adalah sumber dari cita-cita yang sebagai dari pikiran Tuhan untuk mengisi alam yang tidak bertumbuh, yang meliputi dan merupakan prinsip tindakan moral. Nah, tetapi logos juga beredar dalam dunia yang nyata sebagai perjemaah dari akal Tuhan. Nah, Philo juga bermula untuk mempelajari filosofi dari ajaran Yunani, terutama dari buah tangan Plato. Pada umur 28 tahun, terasa olehnya bahwa ia mempunyai pembawaan untuk menjadi seorang filosof. Nah, pemikiran Philo itu, gagasan ini digabungkan dengan pikiran Plato tentang dunia yang bersifat sempurna dan memadai cara bagaimana Allah yang diatur itu untuk menciptakan
dan memelihara dunia ini, dan juga menyatakan dirinya kepada ciptaannya. Di sini Musa juga dilukiskan sebagai contoh dari logos yang membimbing manusia kepada pengetahuan tentang Allah, bapak-bapak leluhur sebagai teladan dari orang-orang yang membebaskan dirinya dari belenggu harta, benda duniawi, dan yang sudah dipersatukan dengan hikmat ilahi. Pembuatan hukum yang menurut Philo adalah hukum yang hidup selama ia melaksanakan fungsi utama dari hukumnya itu untuk menceritakan apa yang benar, melarang apa yang salah, dan Musa adalah hukum yang hidup dan rasional jauh sebelum ia menjadi legislator. Nah, menurut Philo ini adalah pembuat hukum terbaik itu sepanjang sejarah. Hukum tertulis adalah salinan yang ditanamkan dari model yang ditanamkan di dalam jiwa, yaitu logos ilahi yang tercetak di jiwanya, yang merupakan pencipta model dari manusia. Nah, dalam pemikiran Philo ini, hanya melalui logoslah Allah yang dapat memasuki dunia fenomenal yang berada dalam jangkauan persepsi manusia. Gagasan ini jelas-jelas dilatar belakangi oleh pemikiran Plato, bahwa Allah atau Theos yang berada dalam dunia ide yang tunggal dan tetap tidak mungkin menyentuh tubuh dunia manusia yang majemuk dan berubah-ubah. Nah, itulah sebabnya diperlakukan logos untuk menjabatani antara kedua. Meskipun demikian, bagaimanapun juga Philo adalah seorang Yahudi yang sekuat tenaga ingin memahami logos dalam Yahudinya, meskipun untuk usahanya itu tidak selalu berhasil. Di sini karya-karya Philo itu dia menulis sekitar 57 buku, yang diantaranya adalah The Age of Plautus. Dalam buku ini, jika ingin memasukkan satu kata tentang Yesus, maka ia akan menemukan banyak hal, namun dia tidak menyebut Yesus sama sekali. Edisi karya-karya Philo ini yang paling baik ialah ke-6 jilid oleh L. John. Nah, dan P. Weldat diterbitkan tahun 1996 sampai 1914. Dengan jilid ke-7 tentang identiks tahun 1926 sampai 1930 oleh H. Legison. Beberapa karyanya yang hanya ada dalam bahasa Amerikanan disusun oleh Mikaris J.B. Alsturia tahun 1822 dan 1826. Nah, dan di situ naskahnya berasal dari abad yang kelima. Ada juga naskah yang Latin kuno dari Philo yang mempunyai suatu nilai dan dalam untuk memperbaiki naskahnya. Nah, terjemah yang paling akhir dari semua karya Philo yang ada, baik Yunani maupun Amerika, ialah terjemah yang ada di Leop Classis Libri oleh A. Carlson dan G. H. Whittaker dan R. Marcus. 10 jilid ditambah 2 jilid dan perlengkap 1929 sampai 1962. Nah, karya perdananya itu adalah mengenai pokok-pokok filsafat yang hanya di situ tidak banyak nampak klasim pemikirannya, namun menyajikan bahwa sumber bahan yang berharga untuk penelitian filsuf Yunani yang kurang dikenal. Ada 3 karya besar yang masih tersisa, tetapi tak satu pun yang utuh dalam urutan yang teratur, dan beberapa bagiannya sudah sering diterbitkan sebagai tulisan tersendiri, yaitu The Algin of the Life, atau bisa dibilang tafsiran tentang kejadian, dan Question and Answers of Grace and Educus. Itu dibilang juga bisa dibilang karya yang lebih pendek atau sejenis dengan yang pertama. Dan juga The Exposition of the Life, itu uraian tentang sejarah dalam Partuki. Nah, di sini dengan memakai tafsiran alegori dapat disimpulkan ajaran sulsila dengan mistik dari semua bagian kitab-kitab ini. Penyebaran alegori Philo untuk menyelesaikan kitab suci Yahudi itu yang terutama Taurat dengan filsafat Yunani yang adalah pertama direkomendasikan dari jenisnya, dan karenanya sering disalahpahami banyak kritikus Philo yang gagal untuk benar-benar membaca teksnya yang mengasumsikan perspektif alegorisnya.
yang akan memberikan kredibilitas pada gagasan legenda di atas historitas. Nah, meskipun demikian, di mana seorang yang benar-benar membaca karya Philo, baik dalam bentuk terjemah dan bahasa Yunani asli, orang menemukan bahwa Philo itu sangat yakin akan pemahaman literal tentang Taurat dan historitas dari peristiwa yang dijelaskan tersebut, dan hanya menyatakan makna tambahan di balik teks tersebut. Nah, di sini meskipun tidak pernah digaitkan dengan benar perkawinan Philo antara penafsirannya Yahudi dan filsafat Stoik, memberikan formula yang kemudian diambil oleh konten Midrash lainnya dari abad yang ketiga dan keempat Masehi. Beberapa orang itu memaklumi kurangnya penghargaan atau kedekatan dengan Philo oleh kepemimpinan Ribik pada saat itu. Karena itu, ia mengadopsi interpretasi alegoris alih-alih interpretasi literal dari Alkitab Ibrani. Nah, meskipun kemungkinan besar karena kritiknya terhadap para cedekuan, Ribik mengutip karya-karya ide mereka penuh dengan pemborosan syabrit dan tidak bermoral, hingga rasa malu mereka yang kekal ingin sekali memberikan penampilan khusus untuk tindakan-tindakan terkenal. Nah, utama untuk mengamankan ketenaran karena perbuatan yang tercela, dan pada akhirnya bahwa ia mengabaikan watak iri dari orang-orang seperti itu dan akan melanjutkan untuk menceritakan peristiwa yang sebenarnya dari kehidupan Musa yang menurut Philo itu tersembunyi dan ditutupi secara tidak adil. Di sini juga menurut Josephus, Philo sebagian besar itu terinspirasi dari Aristobulus dari Alexandria dan aliran Alexandria. Nah, di sini satu-satunya peristiwa dalam hidup Philo itu yang dapat diketahui tanggal pasti adalah partisipasinya di kedutaan besar di Roma pada tahun 40 Masehi, di mana ia mewakili orang-orang Yahudi Alexandria dalam sebuah delegasi kepada Kaisar Romawi Ganius Caesar Augustus, atau bisa dibilang Galminius atau Caligula, yang menyusul perselisihan sipil antara komunitas Yahudi Alexandria dan Yunani. Nah, kehidupan Philo itu, tanggal lahir dan kematian Philo itu sangat memang ada juga tidak diketahui, tetapi dalam nilai dari deskripsi Philo tentang dirinya itu sebagai tua ketika ia menjadi bagian dari deklinasi Quercus Caligula tahun 38 Masehi. Nah, profesor sejarah Yahudi itu Daniel Reuswitz memperkirakan tahun kelahirannya itu antara 20 dan 10 Masehi. Dan referensi Philo adalah pada sebuah peristiwa di bawah pemerintah Kaisar Caligula yang menunjukkan bahwa ia meninggal sekitar tahun 41 Masehi. Meskipun nama kedua orang tuanya tidak diketahui, bahwa Philo yang berasal dari keluarga bangsawan terhormat dan kaya raya, baik ayah atau kakek nenek dari pihak ayah yang diberikan ke warga negara Romawi yang dikotorkan Romawi. Gaius Caesar Jorman menulis bahwa Philo datang ke Gener Skono dari keluarga iman. Nenek moyang dan keluarganya memiliki ikatan sosial dan hubungan dengan imamat di Yudea atau dinastis Hormenian, dinastis Hordian, dan dinastis Julio-Claudian di Roma. Philo ini memiliki dua saudara laki-laki yang bernama Alexander the Albert dan Limonius. Melalui Alexander, Philo memiliki dua keponakan, Trebonius Julius Alexander dan Marcus Julius Alexander. Yang terakhir adalah suami pertama dari putri Herodian Birkers. Marcus meninggal pada 43 tahun atau 44 tahun. Nah, Philo ini mengunjungi kuil kedua di Yerusalem setidaknya sekitar seumur hidupnya. Philo akan menjadi sesaman dengan Yesus dan para rasul. Philo juga bersama saudara-saudaranya mengenyam pendidikan menyeluruh. Mereka didik dalam budaya Helenistik Alexandria dan budaya Roma kuno, sampai pada gelar dan dalam budaya Mesir kuno, dan khususnya dalam tradisi Yudaisme, dalam studi literatur tradisional Yahudi dan filsafat Yunani. Dari kesimpulan yang saya dapat adalah di sini Philo adalah seorang filsuf yang terampil yang lahir di masa rezim Herodiot yang ke-1 dan memahami dengan baik informasi tentang bangsa Yahudi. Nah, Philo juga waktu kecilnya ia mendapat pendidikan agama, dan setelah besar
Dia menjadi pendeta Yahudi dan menulis sekitar 57 buku yang diantaranya adalah The Age of Plautus. Dan dalam buku ini, jika dia ingin memasukkan suatu tentang Yesus, maka kita akan menemukan banyak hal. Namun, sayangnya dia tidak menyebut nama Yesus sama sekali. Ia berasal dari kalangan elit yang berpendidikan dan paling dihormati di antara orang-orang seusianya. Philo juga dikenal subjektif dan jujur, dan ia tidak pernah mengabaikan suatu kejadian, besar atau kecil, penting atau tidak penting, yang berkaitan dengan apa yang ditulisnya. Dan itulah metode ketika ia menulis tentang berbagai agama yang pada waktu itu. Philo juga, ia adalah murid Pilato, yang mengeluarkan teori logos atau yang secara teologis dikenal sebagai the word. Jadi tentang yang ditulis hal ini juga teori tentang hubungan Allah dengan dunia dan semua ketidaksempurnaannya. Dan pembuatan hukum menurut Philo adalah hukum yang hidup selama ia melaksanakan fungsi utama dari hukum, yaitu memerintahkan apa yang benar dan melarang apa yang salah. Demikian video ini yang mengenai tentang tokoh filsafat yang bernama Philo Alexandria. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih.